Yang pertama, seorang muslim harus bisa mengumpulkan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini sebagai implementasi dari doa yang sering kita panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, bahwasanya akhirat jauh lebih penting, maka harus dikedepankan. Yang ketiga, seorang muslim harus punya penghasilan untuk menjaga izzah dan kehormatannya serta mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Yang keempat, boleh untuk memilih mau hidup sederhana saja atau mau kaya raya. Tapi belum tentu pilihan kita ini selalu terwujud. Ada sebagian orang yang cita-citanya ingin kaya raya, ingin seperti Abdurrahman bin Auf atau Thalha bin Ubaidillah, tapi Allah takdirkan untuknya kondisi yang lain. Tapi dari sisi keinginan enggak masalah, saya ingin sederhana sajalah. Saya enggak mau repot dengan hal itu. Saya juga belum tentu kuat untuk menghadapi harta yang banyak, maka saya hidup sederhana saja. Atau enggak masalah saya ingin seperti Abdurrahman bin Auf. Saya ingin seperti Thalha bin Ubaidillah, tapi bukan cuma dalam masalah menumpuk harta, tapi juga harus meniru beliau dalam sikap. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah mengatakan, kekayaan dan kemiskinan adalah dua kendaraan. Saya tidak peduli engkau pilih naik yang mana. Sekali lagi, kekayaan dan kemiskinan adalah dua kendaraan. Saya tidak permasalahkan, saya tidak peduli kendaraan mana yang akan engkau pilih. Jadi kita boleh memilih mau sederhana saja atau ingin hidup kaya raya. Yang kelima, kalau kita diuji dengan kekurangan-kekurangan, artinya kita ingin kaya tapi enggak kaya, atau dari awal kita memang memilih untuk hidup sederhana saja, maka hendaknya kita sabar dan mencontoh para sahabat yang miskin, juga para nabi dan orang-orang soleh yang miskin, seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria. Mereka adalah nabi-nabi yang miskin. Atau sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, atau Mus'ab bin Umair, yang mereka adalah contoh-contoh sahabat yang miskin. Mus'ab bin Umair itu ketika beliau meninggal, bahkan beliau tidak punya kain kafan yang cukup untuk menutupi jasad beliau, sehingga akhirnya kalau ditutup atasnya, yang bawah kelihatan. Kalau ditutup bawahnya, yang atas kelihatan, sehingga akhirnya yang atas ditutup dan kakinya ditutup dengan idkhir. Idkhir itu rumput alang-alang, ikhwani sekalian. Itu Mus'ab bin Umair. Jangan pesimis, jangan berkecil hati, karena Allah tidak pernah melihat kita dari semua kekurangan itu. Allah enggak melihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati, amalan, dan ketakwaan kita. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani dan para nabi serta para sahabat ini, yang mereka serba kekurangan, tapi itu tidak menghalangi mereka untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keenam, sebaliknya kalau kita diuji dengan kekayaan, artinya apa? Artinya kita bercita-cita kaya, kemudian Allah takdirkan kita bisa mencapai cita-cita itu. Maka hendaklah kita hati-hati, jangan merasa sombong, jangan merasa terpedaya dengan kekayaan dan status ekonomi kita, tapi jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, yang mereka kaya raya, tapi mereka pintar untuk menempatkan dan memposisikan kekayaan mereka, di mana mereka meletakkan dunia mereka di tangan saja, tidak di hati mereka. Yang terakhir, yang ketujuh,
hendaklah kita memutus hubungan batin antara harta kita dengan hati kita. Atau dengan kata lain, jangan tempatkan harta kita di hati kita. Tapi cukup kita letakkan dunia di mana, ikhwan sekalian? Di tangan. Di tangan itu artinya bisa di tangan beneran, bisa di saku, bisa di rekening, bisa di berangkas, bisa di lemari. Cukup di sana, jangan masukkan ke dalam hati. Karena kalau hubungan batin sudah diputus, maka insya Allah hal itu tidak akan berpengaruh pada kehidupan kita, tidak akan membahayakan kehidupan kita sebanyak apapun harta yang kita miliki. Adapun kalau yang tersisa hanya hubungan lahir saja, maka insya Allah itu tidak akan membahayakan kita.